Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fiolita Adisti Mutiara Fitri dari Gizi 5A dengan NIM 192231016. Yang pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh metode IECF terhadap penerapan praktik menyusui atau breastfeeding. Untuk jurnal utamanya terlampir. Untuk tujuan penelitian sendiri yaitu bertujuan menganalisis praktik IECF di 4 distrik di Ghana yang mengikuti program Micronutrient Powder Initiative. Untuk repetisinya, wawancara dan FGD dilakukan hingga mencapai data saturation, yaitu kondisi ketika tidak ada informasi baru yang muncul dan jawaban peserta mulai berulang. Dengan cara ini, jumlah serta pengulangan yang sesi disesuaikan agar data yang terkumpul tetap mendalam dan benar-benar mewakili kondisi di setiap distrik. Untuk jumlah sampel penelitian sendiri, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua metode, yaitu wawancara mendalam dan juga diskusi kelompok. Kemudian untuk total partisipannya ada 48 informan KII dan 210 peserta FGD, yang dimana tiap distrik dilakukan 12 wawancara dan juga 6 FGD. Dan untuk lokasi penelitiannya, ada di 4 distrik di Ghana, yaitu Howes, Tain, Talensi, dan juga Tolan. Dan untuk subjek penelitian sendiri, yaitu ibu yang memiliki anak berusia 6-23 bulan yang berpartisipasi dalam program percontohan MPI di 4 distrik di Ghana. Kemudian untuk metode penelitiannya sendiri menggunakan metode kualitatif, deskriptif. Kemudian untuk samplingnya sendiri menggunakan purposive sampling dan untuk total datanya terdiri dari 48 wawancara dan 24 FGD. Kemudian untuk analisisnya juga dilakukan menggunakan analisis tematik untuk yang dibantu perangkat lunak NVivo 10 untuk mengelompokkan tema dan menarik kesimpulan terkait praktik IECF-nya. Kemudian untuk waktu digunakannya dilaksanakan pada bulan November hingga Desember tahun 2019. Untuk hasil penelitiannya, pertama, IHF ini sangat berkaitan dengan breastfeeding karena menyusui merupakan komponen utama dalam praktik pemberian makan bayi dan juga anak kecil. Kemudian yang kedua, praktik IHF sendiri mencakup inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif 6 bulan, serta pemberian empasi bergizi dan aman, disertai ASI berkelanjutan hingga 2 tahun atau lebih. Kemudian penelitian di Ghana menemukan bahwasannya sebagian besar ibu sudah melakukan praktik menyusui yang baik, seperti memberikan ASI segera setelah lahir, dan juga tetap menyusui meskipun anak mulai makan makanan padat. Kemudian yang keempat, kendalanya masih tetap ada seperti produksi ASI yang terbatas, tekanan budaya, dan sebagainya. Kemudian, studi ini juga menegaskan bahwasannya keberhasilan IACF sangat bergantung pada praktik menyusui yang optimal. Dan untuk kekurangan metode sendiri, yang pertama masih terkendala karena banyak ibu yang belum memahami pentingnya ASI eksklusif dan cara memberikan empati yang benar. Kemudian yang kedua, faktor budaya dan pengaruh keluarga juga sering memicu praktik yang tidak sesuai dengan anjuran. Kemudian yang ketiga, adanya kendala ekonomi, kesibukan ibu dan juga keterbatasan waktu membuat praktik menyusui dan juga pemberian makanan bergizi sulit diterapkan secara konsisten. Kemudian yang keempat, minimnya pendampingan tenaga kesehatan serta kurangnya pemantauan setelah program berjalan. Kemudian yang kelima, keberhasilan IHCF ini sangat bergantung pada praktik breastfeeding yang optimal. Kemudian untuk kelebihan metode sendiri, yaitu yang pertama menggunakan pendekatan edukatif yang terstruktur, kemudian yang kedua pendekatan bersifat partisipatif yang dimana melibatkan ibu, keluarga dan juga tenaga kesehatan sehingga untuk informasinya sendiri lebih mudah diterapkan. Kemudian yang ketiga menekankan praktik berbasis bukti atau evidence based seperti inisiasi menyusui dini dan juga ASI eksklusif sehingga hasilnya juga lebih terukur dan juga efektif. Kemudian yang keempat, metode ini juga komprehensif karena mencakup seluruh periode pemberian makan mulai dari lahir hingga usia 2 tahun. Kemudian yang terakhir, IHCF ini memperkuat perilaku menyusui dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan juga kepercayaan diri dari ibu dalam memberikan ASI dan empati yang tepat. Kemudian untuk cara mengolah datanya sendiri dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan juga FGD dan juga untuk rekaman kegiatan kemudian ditranskripsi secara verbatim lalu diperiksa kembali untuk memastikan kualitas dan ketepatan isi transkrip. Kemudian untuk cara menganalisisnya dilakukan dengan tematik analisis menggunakan NVivo 10 yaitu dengan memberikan kode pada data, mengelompokkan informasi ke dalam tema dan menafsirkan maknanya. Kemudian cara menyajikannya sendiri hasil analisisnya disajikan secara deskriptif melalui uraian naratif dan juga tabel ringkasan yang memuat poin-poin utama setiap tema. Kemudian tujuan dari penyajian data ini yaitu untuk memudahkan pemahaman data dan juga memberikan gambaran menyeluruh terkait efektivitas penerapan IACF. Untuk validitasnya sendiri, yang pertama dinilai sangat valid karena KI dan FGD ini memberikan ruang untuk menggali pengalaman, hambatan, dan juga praktik ICF secara lebih dalam. Kemudian untuk validitasnya juga semakin kuat berkat adanya triangulasi dan member checking. Sehingga untuk informasinya tidak sekedar opini atau satu arah, tapi benar-benar terkonfirmasi oleh para peserta. Kemudian yang terakhir, dibanding observasi langsung, seperti pada beberapa penelitian, metode kualitatif dinilai lebih efisien dan juga observasinya memang sangat kuat menilai perilaku yang nyata. Kemudian untuk reliabilitasnya sendiri dianggap reliable karena analisisnya dilakukan dengan cara yang sama dari awal sampai akhir memakai NVivo 10. Kemudian untuk hasil codingnya juga dicek lebih dari satu peneliti, jadi temuannya tidak bergantung pada pendapat satu orang saja. Kemudian untuk dibandingkan dengan penelitian yang lain
yang juga menunjukkan bahwasannya NVivo ini membuat analisis juga menjadi lebih rapi karena semua proses terekam jelas dan bisa dilacak kembali. Untuk potensi biasnya sendiri ada bias seleksi, bias pelaporan diri, dan juga bias peneliti. Dan untuk cara mengatasinya sendiri, memperluas variasi responden agar lebih representatif, menggunakan metode tambahan seperti observasi langsung, kemudian melibatkan penilai independen agar interpretasinya tidak bias. Kemudian yang terakhir, menggunakan triangulasi, pengecekan antar peneliti, dan juga verifikasi hasil ke responden. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam jurnal review kali ini. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.